Saudara-saudari dalam Tuhan, video ini dibuat untuk mempersiapkan para peserta ziarah supaya lebih memaknai dan menghayati perjalanan ziarah yang berbeda dengan perjalanan selain ziarah, seperti healing-healing atau piknik pada umumnya. Maka mari kita fokuskan bahwa ziarah adalah perjalanan batin untuk semakin akrab dengan Tuhan. Kardinal Ignatius Suharyo pernah mengatakan, rekreasi sesungguhnya tidak hanya jalan-jalan atau piknik. Rekreasi memiliki arti penciptaan kembali. Jadi, dengan berekreasi, orang sebenarnya diharapkan mengalami penciptaan kembali, kemudian membuat dirinya lebih teratur dan harmonis. Jika rekreasi berarti penciptaan kembali, maka tata batin yang disiapkan terarah kepada Sang Pencipta. Dan selama perjalanan kita sadari sungguh bahwa Allah adalah tujuan akhir hidup kita. Memang betul dalam perjalanan ini kita meninggalkan sejenak rutinitas dan jadwal hidup harian kita. Namun, ingatlah pula, kita pun hendak mempersembahkan kepada Allah yang biasa kita kerjakan setiap hari, mendoakan pribadi-pribadi yang kita jumpai setiap hari, teristimewa anggota keluarga kita, baik yang ada di rumah maupun di tempat mereka masing-masing, serta membawa harapan doa kita kepada Sang Pemilik kehidupan. Oleh karena itu, tempat tujuan pertama ziarah kita adalah Taman Doa Keluarga Kesayangan Allah, yang secara khas ditujukan untuk berdevosi dan bermenung mengenai panggilan kesucian hidup berkeluarga, mengalami dan bersyukur atas kehadiran penyertaan Allah di dalam sejarah keluarga kita masing-masing, serta memohon berkat Allah supaya kita semakin meneladan dan bersatu dengan keluarga kudus Nazaret. Oleh karena itu, seperti disampaikan dalam video tentang Taman Doa ini, di dalamnya tidak ada jalan salib seperti tempat ziarah pada umumnya. Baru di tempat yang kedua, Gua Maria Taroangru, ada jalan salib dan juga Gua Maria. Judul dalam rangkaian perjalanan kita adalah Ziarah Keluarga Paroki, bukan hanya ziarah paroki. Tentu saja judul itu sengaja dibuat supaya setiap peserta menyadari, selain ada keluarga inti di rumah yang adalah gereja rumah tangga, kita juga adalah gereja keluarga paroki, yang merupakan persekutuan umat beriman Kristiani yang berada dalam batas wilayah tertentu, bernaung dalam perlindungan Malaikat Agung Santo Mikael. Pentinglah menyadari, kita mengadakan perjalanan bersama, bukan perjalanan pribadi atau perjalanan keluarga kita sendiri. Kita adalah keluarga satu paroki. Oleh karenanya, selera atau kehendak pribadi ditempatkan dalam kebersamaan sebagai satu keluarga paroki. Kesenangan-kesenangan pribadi ditinggalkan sejenak karena tingkat kepuasan setiap orang itu berbeda-beda. Sebagaimana dalam keluarga yang dasar pengikatnya adalah saling mengasihi antara pribadi yang unik, maka masih terbuka kemungkinan terjadi perbedaan pendapat, pertimbangan, cara pikir
yang memunculkan terjadinya konflik. Konflik itu mendewasakan dalam cara pikir dan cara memaknai yang dewasa pula. Demikian pun dalam hidup berkomunitas di paroki, ada saja berbagai konflik yang jika kita renung-renungkan sampai pada titik apa yang sebetulnya diributkan. Perjalanan bersama ini menjadi kesempatan untuk berjumpa dan berdialog secara lebih dewasa. Karena perjalanan hidup kita ini menuju pada Allah yang satu. Konflik akan terus berlanjut jika setiap orang selalu merasa dirinya paling benar. Sebaliknya, pengampunan dan kedamaian akan terjadi karena setiap orang menyadari dan menerima keterbatasan dan kelemahan dirinya. Saling menghargai dan menjaga kenyamanan bersama, karena perjalanan ziarah adalah perjalanan doa, lebih dari sekedar hura-hura. Rasa kekeluargaan, persaudaraan sebagai umat beriman dalam sukacita bersama dijalin dalam keagraban dan solidaritas untuk peka dan peduli kepada kebutuhan sesama. Mengingat waktu keberangkatan kita pada malam hari secara biologis adalah jam istirahat, maka ciptakanlah bersama suasana yang nyaman, mengingat setiap orang memiliki kebutuhan istirahat yang memadai sesuai rutinitas jam tidurnya. Selain itu, rangkaian acara yang padat membutuhkan pola pengaturan tenaga supaya dapat menikmati perjalanan dengan aman dan khidmat. Di antara peserta pun ada yang telah berusia lanjut, sehingga perlu menjadi perhatian kita bersama. Saudari-saudara dalam Tuhan, panitia ziarah ini berbeda dengan travel agent, tour agent yang disiapkan, dilatih, dibayar untuk mengatur perjalanan. Panitia ziarah keluarga ini adalah bagian dari anggota keluarga kita yang dengan sukarela, dengan sukacita mau melayani rangkaian ziarah keluarga ini. Panitia bertanggung jawab untuk menciptakan alur ziarah yang tertib, nyaman, dan khidmat bersama. Maka mari kita menghargai dan menaati upaya pelayanan panitia. Segala persiapan dan perencanaan adalah upaya untuk menciptakan keteraturan yang diwujudkan dengan adanya jadwal ziarah keluarga paroki. Jika ada satu orang yang terlambat, maka menjadi keterlambatan bersama. Ketepatan waktu yang tertanam dalam setiap diri peserta akan menciptakan ketepatan waktu perjalanan bersama. Beberapa dari antara kita akan bertanggung jawab sebagai koordinator di dalam bis yang akan selalu mengingatkan rangkaian acara dan ketepatan waktu untuk menjaga alur waktu perjalanan kita. Maka, tunjuklah dan tatalah diri sendiri terlebih dahulu untuk menciptakan keteraturan bersama. Seperti dalam perjalanan hidup, juga di dalam hidup keluarga, kita selalu merencanakan segala sesuatu yang baik. Namun, tetaplah ada hal yang terjadi di luar kendali kita. Demikian pula dalam rangkaian ziarah ini dapat terjadi hal-hal yang berada di luar kendali kita. Misalnya cuaca, kondisi lalu lintas, antrian atau keramaian di tempat peristirahatan ataupun di tempat tujuan ziarah. Maka bijaksanalah menghadapinya. Mengomentari atau mengeluh tentu lebih mudah daripada mencari solusi yang terbaik. Itulah yang membuat perjalanan kebersamaan ziarah ini menjadi indah
ketika saling mencari solusi bersama. Semoga perjalanan ziarah keluarga paroki ini menghadirkan berkat Allah yang sungguh kita harapkan, dan persaudaraan sebagai satu keluarga paroki semakin diteguhkan. Berkat Tuhan beserta kita semua.